Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Manusia dibangkitkan dari tulang ekor. Dr. Zaglol An-Najjar berkata, dalam banyak hadits Nabi, tulang ekor pernah disebut sebagai bagian dari manusia yang darinya tubuhnya diciptakan, dan akan tetap ada setelah manusia mati dan tubuhnya membusuk, dan manusia akan dibangkitkan darinya sekali lagi. Rasulullah mengindikasikan bahwa tubuh manusia dapat membusuk seluruhnya kecuali tulang ekor. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia, Dia akan menurunkan air dari langit dan setiap manusia akan tumbuh kembali dari tulang ekornya, seperti tanaman tumbuh dari benihnya. Salah satu dari banyak hadits ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, bumi memakan seluruh anak Adam kecuali tulang ekornya, dia diciptakan darinya, dan darinya dia dibangkitkan. Dalam versi lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, bumi akan memakan semua bagian tubuh manusia kecuali tulang ekornya. Dia bertanya pada Rasul, apakah tulang ekor itu? Ya Rasulullah, beliau bersabda, dia seperti biji sawi, dan penciptaan manusia dimulai darinya. Imam Muslim juga meriwayatkan versi yang sama dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, bumi akan memakan semua anak Adam kecuali tulang ekornya dari mana tubuhnya akan dibentuk kembali pada hari kebangkitan. Dalam versi lain yang diriwayatkan olehnya, Rasulullah bersabda, terdapat tulang pada tubuh manusia, yang tidak akan dimakan oleh bumi, dan darinya tubuh barunya dibangkitkan pada hari kebangkitan. Mereka berkata, ya Rasulullah, tulang apakah itu? Lalu beliau menjawab, tulang ekor. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah maksudmu 40 hari? Beliau berkata, aku tak mampu menjawabnya. Mereka bertanya lagi, apakah yang dimaksud 40 bulan? Beliau berkata, aku tak mampu menjawabnya. Mereka bertanya lagi, apakah yang dimaksud 40 tahun? Beliau tetap menjawab, aku tak mampu menjawabnya. Kemudian Allah akan menurunkan hujan dari langit dan mereka manusia akan tumbuh seperti tanaman. Satu-satunya bagian manusia yang tidak akan membusuk adalah tulang ekor, darinya seluruh rangka akan dibentuk kembali pada hari kebangkitan. Semua riwayat yang mulia dan sahih ini mengandung fakta ilmiah yang belum diketahui sampai akhir-akhir ini, ketika para ahli embriologi menemukan bahwa tubuh manusia terdiri dari strip atau kepingan yang sangat halus yang disebut fundamental strip, yang dibentuk dengan izin Allah pada hari kelima setelah pembuahan sel telur dan penanaman di dinding uterus. Segera setelah munculnya kepingan itu, janin mulai tumbuh dalam setiap fasenya, terutama sistem saraf. Ini juga merupakan awal mula dari saraf tulang belakang dan bagian tubuh lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kepingan ini kemampuan untuk menginduksi sel-sel agar membelah, memiliki fungsi yang berbeda, dan tersusun menjadi jaringan yang terspesialisasi, dan bagian-bagian yang saling komplementer dan melakukan fungsi mereka. Telah ditemukan juga bahwa, fundamental strip ini akan hancur kecuali suatu bagian kecil darinya, yang tersimpan di bagian ujung tulang belakang. Bagian kecil inilah dikenal sebagai tulang ekor dalam sabda Rasul. Jika seseorang mati, seluruh tubuhnya akan dimakan oleh bumi kecuali tulang ekornya. Sabda Rasul mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan air dari langit, dan manusia akan tumbuh seperti tanaman. Sekelompok ilmuwan Cina telah menetapkan kemustahilan dari rusaknya tulang ekor dalam beberapa eksperimen di laboratorium. Serangkaian percobaan untuk menghancurkannya telah dilakukan, baik secara kimiawi dengan menggunakan larutan asam yang sangat kuat, maupun secara fisik melalui pembakaran atau pelumatan, atau memaparkannya pada sinar cahaya yang berbeda-beda. Semua ini menegaskan kebenaran sabda Rasulullah yang telah mendahului semua sains yang ada saat ini selama 1400 tahun. Di sini, pertanyaan yang sangat penting muncul. Mengapa Muhammad menyelami topik ilmiah seperti ini, pada saat di mana tidak ada manusia yang memiliki pengetahuan tentangnya? Dari mana Nabi dan Rasul terakhir ini mendapatkan pengetahuan tersebut, jika tidak terhubungkan dengan wahyu ilahi, dan tidak diajari oleh Sang Pencipta langit dan bumi?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjelaskan bahwa ilmu Allah meliputi segalanya, bahwa manusia suatu hari akan mengetahui tentang tahapan-tahapan perkembangan janin. Sehingga, dia mengajarkan nabi dan rasul terakhirnya untuk menyampaikan fakta ini. Sehingga dapat menjadi saksi dari kebenaran kenabiannya, dan fakta bahwa beliau menerima wahyu dari Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa terus menjadi bukti yang kekal di semua waktu dan tempat. Karena masa kita ditandai dengan penemuan ilmiah, dan perkembangan teknologi yang tidak tersedia pada masa lampau, indikasi-indikasi ilmiah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini akan tetap menjadi bahasan di masa kita dan sarana untuk memanggil manusia menuju agama Allah, yang selainnya tidak akan Allah terima. Apakah manusia berakal akan membayangkan bahwa sumber dari fakta ilmiah yang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu dapat berasal dari selain wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta? Maha suci Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Dia mewahyukan firman-Nya kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan kebenaran yang tidak terpengaruh oleh kepalsuan dari depan maupun dari belakang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keturunannya, para sahabatnya, para pengikut ajarannya, serta yang menyeru kepada ajarannya hingga akhir zaman.